Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Resep Ilahi. Masih bersama dengan saya Irmalia Septiana dan masih membahas tentang penyakit kardiovaskular. Ini memang merupakan penyakit ancaman serius bagi kehidupan, tapi tidak ada penyakit yang tak ada obatnya. Yang ada hanyalah mereka yang tidak ingin berobat untuk dirinya. Itu yang paling penting, pemirsa. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu risau, nggak perlu galau. Apalagi di era sekarang ya dokter ya, seperti yang dokter sampaikan, teknologi sudah semakin maju. Semuanya insya Allah pasti ada jalan keluar dan solusinya, begitu ya dokter. Asal jangan terlambat, nanti dokternya bingung juga kasih pengobatannya ya. Semuanya sudah harus diobati gitu, agak repot juga. Baik dokter, kita lanjutkan lagi, ini bagaimana proses pengobatan bagi penyakit kardiovaskular? Iya, kalau hipertensi itu udah ada obat-obat terstandar itu. Nah, kalau hipertensi itu prinsip pengobatan adalah pembuluh darah yang menyempit dan kaku itu dilebarkan. Itu namanya obat-obat yang bekerja vasodilator. Melebarkan pembuluh darah itu banyak itu. Amlodipin misalnya, masyarakat udah kenal semua itu. Ya, nggak usah disebut lagi itu. Kemudian obat-obat yang meregulasi kerja hormon yang mempengaruhi ke pembuluh darah. Biasanya hormon yang diproduk oleh ginjal, renin, angiotensin, itu diatur. Ada lagi obat yang meregulasi kerja jantung. Ya, ada yang disebut beta blocker, alpha blocker dan lain sebagainya. Nah, kalau jantung koroner ada obat yang kerja cepat untuk melebarkan pembuluh darah. Ya, ada yang disebut tuh isosorbit, nitrogliserin yang kalau datang serangan nyeri ditaruh di bawah lidah. Nah, itu yang Irma minta tadi, pertolongan pertama. Jadi orang kalau serangan jantung koroner, pertolongan pertamanya adalah kalau datang nyeri dada tiba-tiba, langsung duduk istirahat atau kalau bisa tidur. Oke, tidur nggak apa-apa ya, baik tidur. Yang kedua, calling, artinya diberi tanda siapa yang dekat bahwa kita sedang nyeri jantung. Jadi harus minta pertolongan. Tapi tidak boleh minta tolongan emosional. Ya. Yang ketiga itu yang tadi, konsumsi segera. Kalau obat itu harus di kantong itu. Yang tadi. Jadi sambil ditaruh obatnya sambil tiduran tuh boleh ya dokter gitu ya? Nah itu, tenangkan pikiran. Di situ panjatkan doa itu. Iya, Allahumma rabbanas azibil ba'sa isfi antasafila sifauka la yugadiru saqoma. Kan begitu. Nah itulah. Kalau bisa ada oksigen. Nah kalau kalau di negara maju kita lihat tuh ambulan tuh langsung datang. Kesini kena macet dokter. Ya, dibawa ke rumah sakit. Ya itulah prinsipnya. Nah, perlu diingat kalau kita sudah ada jantung koroner, keluarga harus tahu. Ya, kalau laki-laki kita, istri, anak-anak, saudara, kakak itu harus tahu. Diberitahu dia bahwa kita mengidap. Itu penting untuk pertolongan pertama yang Irma minta tadi. Nah, di rumah sakit pengobatan definitif itu yang kita sebut tadi. Iya, ada obat-obat yang untuk mengencerkan darah kata orang. Ya, Clopidogrel, aspirin yang kecil itu 80 ml itu dikonsumsi terus sampai tindakan invasif. Nah, itu yang kita sebut tadi. Yang angioplasti, ada operasi itu untuk jantung koroner. Bypass tadi, pasang ring tadi gitu itu dia. Untuk gagal jantung ya itu diperbaiki aja bagaimana. Kalau udah dem paru ya itu obat untuk pengatur jalan napas, sesak napas perlu diberikan. Tapi ada nggak sih dokter kalau orang-orang yang menderita penyakit serius begitu ya dan akhirnya bisa benar-benar sembuh tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan lagi, apa yang paling memicu kalau misalkan memang ada? Orang yang paling orang yang menderita penyakit serius begitu ya dan kemudian bisa sembuh. Nah, apa yang paling memicu kesembuhan tersebut dari seseorang? Kalau jantung banyak faktor ya, pemikiran sangat menentukan. Itu yang paling. Iya, itu pemikiran nafsu itu sangat berpengaruh. Nah, psikomotor itu. Jadi janganlah berkepribadian emosional. Itu penting banget. Ya. Yang kedua, jangan lupa di penyakit jantung ini, penyakit koroner itu namanya komorbid. Banyak penyakit lain yang jadi teman di penyakit jantung koroner ini. Reunian itu yang saya pernah bilang kita sebut ya, diabetes mellitus, itu apalagi dislipidemia, peningkatan lemak, pasien hipertensi, obesitas, atau budaya hidup yang tidak kondusif dengan penyakit jantung, itu harus diatur semua. Tidak susah. Walaupun berhasil pengobatan operasi, ya angioplasti, yang tadi tetap
Harus tetap dilakukan. Asupan gizi itu nomor 1 itu. Baik. Dietnya namanya diet jantung. Ada diet lambung yang sebelumnya, sekarang ada diet jantung. Diet jantung. Itu ada syarat-syaratnya diet jantung itu. Yang rendah lemak, rendah kolesterol, rendah garam, natrium tidak boleh tinggi. Ya gitu. Dan tidak merangsang kerja jantung. Pemakan itu. Tapi itu makanan rokok apa yang itu sangat merangsang? berbahaya itu. Oh, rokok ya. Nikotin, Lalu? waduh bahaya. Alkohol berbahaya, mempengaruhi pembuluh darah. Oke. Tapi ada nggak sih dokter makanan-makanan yang membuat jantung lebih sehat atau buah-buah yang bikin jantung lebih sehat gitu? Oh ada lah. Apa Itu untuk jantung namanya sendiri? pengaturan diet, pengaturan pola makan. Apa yang harus dikonsumsi? Bagaimana mengatur makannya, gitu loh. Oke. Itu menyeluruh, dilihat semuanya, ya. Tetap asupan gizi seimbang, seimbang untuk penyakit jantung. Oke. Jadi yang tidak boleh tadi jangan dikonsumsi, oke? Oke. Nah, kemudian bahan makanan dipilih yang baik untuk jantung. Apa itu dokter? Ada nggak contohnya? Seperti daging, yang baik itu daging putih, Oke, bukan daging merah. Ayam berarti ya, ayam, Daging ikan. putih itu kan 2, yang dari burung, yang dari ikan. Oke, tuh oke pemirsa ya. Yang kedua, Dibanding daging merah. Lalu jangan tinggi lemak. Daging merah itu tinggi lemak, kuning telur juga tinggi lemak. aduh enak banget padahal itu. Dipilih itu yang rendah lemak. Oke. Bukan tidak boleh yang tadi. Rendah ya, saja. dipilih. Itu tinggikan vitaminan dari kelompok sayur dan buah. Itu dilengkapin itu. Nah, ada satu lagi yang sangat penting itu. Jagalah keseimbangan fisik tubuh. Jangan berlebih, jangan kurus banget. Nah, itu penting. Carilah berat badan ideal. Nah, mau tahu Irma mencari berat badan ideal? Bagaimana caranya? Tinggi dalam senti, kurangin 100, kurangin 10%. Oke. Kalau tinggi orang 170, kurang 100 tinggal 70, kurang 10%. 63. 63 adalah berat badan ideal. Cari itu. Baik, Nah, Masya jadi Allah. cara mencarinya ada 2 yang penting banget itu. Atur asupan gizi dan atur aktivitas fisik. Olahragalah dengan teratur. Nah, itu Masya dia. Allah. Itu dia kata kuncinya pemirsa. Tapi penting sekali tadi ya memperhatikan asupan gizi dan lagi-lagi pikiran. Tadi yang pertama, oh bisa Irma, yaitu adalah dengan terlalu banyak pikiran atau emosional gitu ya. Jadi hati-hati deh yang suka emosional nih. Jadi yang 2 tadi, Irma, waktu kita berpuasa itu sangat penting. Oh. Ya, asupan gizi diatur. Yang kedua, pemikiran diatur. Itu sangat penting dalam pelaksanaan ibadah puasa kalau kita penyakit jantung koroner. Artinya kalau orang-orang yang memiliki penyakit jantung koroner dan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah sebenarnya itu adalah momen berlatih, momen mengembalikan diri juga ya ke Boleh kita sebut kondisi. begini, Irma. Gimana? Puasa yang sempurna, pengaturan gizi yang sempurna di bulan Ramadan adalah obat untuk penyakit kardiovaskuler. Masya Allah. Boleh luar kita biasa. sebut demikian. Boleh ya, Boleh. karena memang sangat erat kaitannya ya dokter ya. Iya, Luar kan nggak boleh biasa. merokok, Betul. nggak boleh alkohol, ya, nggak boleh berlemak tinggi. Betul. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan juga dalam ibadah puasa kita nggak boleh marah-marah ya dokter, nanti Nah, itu batal. dia. Dan itu mempengaruhi juga untuk orang-orang yang memiliki penyakit kardiovaskular. Terima kasih dokter sudah berbagi Udah ini. cukup ya? Cukup. Udah. Kita yang penting adalah apa yang kita bagikan hari ini bisa benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Insya Pemirsa Allah. terima kasih juga ya sudah menyaksikan program ini dan terus saksikan program televisi Muhammadiyah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.